Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran daring matematika. Pada pagi hari ini kita nanti akan membahas materi baru, yaitu mengenai limit fungsi. Nah, yang pertama kalian harus tahu yaitu mengenai limit itu sendiri. Jadi apa sih itu limit? Limit adalah suatu batasan. Nah, kita menuju ke sesuatu tetapi tidak tercapai, dekat tetapi tidak tercapai. Misalkan X mendekati 1, berarti mendekati 1 tetapi tidak sampai 1. Nah, di sini disebutkan mendekati, hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Ada 4 langkah dalam menghitung nilai limit. Langkah 1 sampai dengan 3 ini nanti kita gunakan untuk mencari nilai limit X mendekati A, yaitu dengan metode substitusi, memfaktorkan, dan mengalihkan dengan faktor sekawan. Sedangkan metode yang keempat, membagi dengan variabel pangkat tertinggi, ini nanti untuk nilai limit tak hingga. Langsung saja untuk limit X mendekati A dengan metode substitusi, kita lihat contohnya. Nilai dari limit 3X adalah nilai dari limit 3x untuk x mendekati 2 adalah, nah, untuk metode substitusi kita tinggal mengganti variabel x nya dengan x sama dengan 2. Jadi limit 3x untuk x mendekati 2 sama dengan 3 dikali x yang di sini kita ganti nilainya dengan x sama dengan 2. Kita peroleh 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Nilai dari limit x kuadrat min 3x plus 2 dibagi x min 2 untuk x mendekati 3 adalah, nah ini sama ya, dengan metode substitusi kita ganti nilai x dengan x sama dengan 3. Kita peroleh 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 2. Nah, 3 kuadrat hasilnya 9, 9 dikurangi 9 ditambah 2 dibagi 3 dikurangi 2, 1. 9 dikurangi 9, 0, ditambah 2 adalah 2, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Nah, itu untuk metode substitusi. Sekarang kita menuju metode berikutnya, yaitu dengan metode pemfaktoran. Nah, ketika dengan menggunakan metode substitusi kita dapatkan nilai limitnya adalah 0/0, maka kita bisa menggunakan cara pemfaktoran. Misalkan tentukan nilai limit x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat plus x min 6 untuk x mendekati 2. Nah, kalau saya substitusikan langsung nilai x sama dengan 2 ke persamaan ini, saya peroleh hasil akhirnya yaitu 0/0. Nah, kalau hasilnya 0/0 ini merupakan bentuk tak tentu. Kita harus menghindari bentuk tak tentu. Maka kita bisa menggunakan metode lain selain metode substitusi, yaitu dengan memfaktorkan. Nah, sekarang kita faktorkan. X kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi x min 2 dikali x plus 2. Nah, ini kalau kita kalikan kan hasilnya x kuadrat min 4. Dengan metode pemfaktoran ini sudah kita pelajari di kelas 10. Nanti dibuka-buka lagi. Oke, sekarang penyebutnya kita lihat x kuadrat ditambah x min 6. Kalau kita faktorkan, ini kan x kuadrat, jadi kita tulis dulu x dengan x. Kemudian kita cari dua bilangan berikutnya. Ini dua bilangan berikutnya kalau dijumlahkan hasilnya adalah koefisien dari x yaitu 1. Kalau dikalikan hasilnya min 6. Nah, dua bilangan tersebut adalah min 2 dan 3. Ini kalau saya jumlahkan kan hasilnya 1. Kalau saya kalikan hasilnya min 6. Oke, kita lihat di sini ada x min 2 ini sama sehingga saling membagi hasilnya 1. Kita peroleh limit x mendekati 2 dari x plus 2 dibagi x plus 3. Baru selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan ini tadi. X nya ganti dengan 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4.
2 ditambah 3 hasilnya 5. Selanjutnya langkah yang ketiga dengan metode mengalihkan faktor sekawan. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilai X sama dengan A, kita peroleh hasil akhirnya adalah 0/0. Maka kita juga bisa menyelesaikan limit tersebut dengan mengalihkan faktor sekawannya. Biasanya bagian penyebutnya berupa bentuk akar. Nah, kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 10 mengenai bagaimana merasionalkan bentuk akar. Oke. Kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 4, kebersamaan ini saya ganti X-nya dengan 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Akar 4 dikurangi 2, akar 4 berapa? 2 dikurangi 2, 0/0 merupakan bentuk tak tentu. Kita harus menghindari bentuk tak tentu ini. Maka di sini kita kalikan dengan faktor sekawannya. Kalau di sini tandanya min, maka pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar X plus 2. Nah, pembilangnya ini biarkan X min 4 dikali akar X plus 2 dibagi, ini kalau kita kalikan akar X dikali akar X adalah X ditambah akar X dikali 2 akar X min 2 dikali akar X min 2 akar X min 2 kali 2 min 4. Nah, ini saling menghilangkan 0. Jadi kita peroleh limitnya. Ini ya. Selanjutnya X min 4 pembilang dan penyebutnya sama, sehingga limit X mendekati 4 untuk dari akar X plus 2 sama dengan ini ganti 4, akar 4 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, ini kita lanjutkan limit tak hingga